Oke, kali ini kita akan bahas sirah lagi, beda buku sahabat-sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Misri. Kali ini kita akan masuk ke sahabat Nabi yang selanjutnya. Sebelumnya kita udah Abu Bakar As-Siddiq sudah selesai, Umar bin Khattab juga sudah selesai, dan kali ini kita masuk ke Utsman bin Affan, halaman 299. Oke, ini dia Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini kalau di awal kisahnya ditulis oleh penulisnya ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu apakah aku tidak merasa malu kepada seorang lelaki di mana malaikat merasa malu kepadanya. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk orang yang disegani oleh malaikat ya, karena Utsman bin Affan ini pemalu sifatnya ya. Dan dia punya gelar yaitu Dzunurain ya, karena dia menikahi dua anak Nabi. Nah, Utsman ini lahir 6 tahun setelah peristiwa Gajah ya, berarti usianya lebih muda ya dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita akan menelaah apa saja yang ditulis oleh penulisnya tentang Utsman bin Affan ini. Oke, kisah pertama adalah tentang bahwasanya jadi di masa jahiliyah Utsman bin Affan ini mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu menikahkan putrinya yaitu Ruqayyah. Nah, dengan sepupunya yaitu anak Abu Lahab yaitu Utbah. Nah, jadi Utsman ini dia menyesal karena dia sebenarnya pengen juga sih menikahi Ruqayyah ini, cuman sudah didahului oleh Utbah bin Abi Lahab. Akhirnya ya dia curhat kepada bibinya yaitu Saudah binti Quraisy, dan akhirnya bibinya menguatkannya, dan akhirnya bibinya sempat menceritakan tentang bahwasanya akan datang seorang nabi di dunia ini, dan ya pokoknya disampaikan oleh bibinya tentang bahwasanya akan ada seorang nabi yang akan muncul di bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman kepada nabi tersebut. Dan ternyata Utsman bin Affan bertemu dengan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini kebetulan dia sudah tahu bahwasanya nabi itu sudah ada dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar pada waktu itu sudah muslim, sudah Islam. Dan akhirnya ketika dia bertemu sama Utsman bin Affan menceritakan kepada Abu Bakar, dan ternyata Abu Bakar tersenyum gitu kan, karena dia sudah tahu nih, lalu tinggal dia poles sedikit. Dan akhirnya Abu Bakar menceritakan bahwasanya ya diajak diskusi seperti itu, dikatakan Abu Bakar tentang berhala-berhala itu kira-kira patut gak kita sembah. Nah, Utsman bin Affan tidak, katanya kan. Pokoknya sepertinya Utsman bin Affan ini mudah untuk didakwahi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq langsunglah dia membawa Utsman bin Affan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya beliau diutus oleh Allah SWT sebagai Rasul, dan akhirnya Utsman bin Affan menerima keislaman, menerima ajaran Islam, dan akhirnya beliau pun masuk Islam. Nah, begitu kisah awal tentang Utsman bin Affan ini. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk sahabat yang angkatan pertama masuk Islam ya, dan ini dia muslim karena Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kisah selanjutnya, nah karena Abu Lahab ini kan semakin benci dengan Nabi Muhammad SAW ya, yang terjadi ketika sudah masuk dakwah secara terang-terangan, dan akhirnya Abu Lahab mengetahui yang misi Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya dia memusuhi Nabi Muhammad SAW. Nah, saking bencinya Abu Lahab ini kepada Nabi Muhammad SAW, yang kebetulan kan anaknya tadi kan dinikahi ya, Utbah bin Abi Lahab kan menikahi anaknya Nabi Muhammad SAW itu Ruqayyah. Dan akhirnya agar Nabi Muhammad merasa tertekan, akhirnya dipaksalah anaknya itu untuk menceraikan si Ruqayyah ini. Nah, sehingga Ruqayyah ini menjadi janda gitu ya. Dan akhirnya Utsman bin Affan mendengar bahwasanya si Utbah ini menceraikan Ruqayyah, dan akhirnya dia langsung menikahi Ruqayyah. Nah, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak terlalu sedih karena dia Ruqayyah sudah diselamatkan oleh sahabatnya yang mulia itu Utsman bin Affan. Nah, ketika muncul perintah untuk hijrah ke Habasyah, Utsman bin Affan turut serta hijrah ke Habasyah bersama istrinya yaitu Ruqayyah. Nah, kemudian ketika beliau tiba-tiba ada peristiwa Gharabik ya, beliau kembali ke Mekah, dan akhirnya ternyata itu sebuah berita hoax, dan akhirnya beliau kembali hijrah lagi ke Habasyah. Jadi dia termasuk sahabat yang hijrahnya 2 kali, ke Habasyah dan ke Madinah ya, seperti itu. Nah, jihad Utsman dijalankan dengan gelar Dzunurain ya. Nah, pada perang Badar Utsman bin Affan tidak ikut karena pada waktu itu
anaknya Nabi Muhammad SAW atau istrinya itu Ruqayyah sedang sakit pada waktu itu, sehingga Nabi Muhammad SAW memerintahkan Utsman bin Affan untuk merawat istrinya itu Ruqayyah untuk ya di rumah saja gitu kan, sehingga Abu Utsman bin Affan tidak ikut pada perang Badar. Dan akhirnya pada waktu itu si Ruqayyah tidak terselamatkan nyawanya dan akhirnya beliau meninggal dunia. Beliau sangat sedih sekali. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan hati Utsman bin Affan, beliau menikahkan anaknya yang lain yaitu Ummu Kulsum. Dan nanti Ummu Kulsum juga meninggal dunia. Makanya Utsman bin Affan ini memiliki gelar Dzunurain karena pemilik dua cahaya, karena dia menikahkan dua orang putri Rasulullah. Hanya satu-satunya yang menikah dengan anak seorang Rasul, dua pula gitu kan. Makanya Utsman bin Affan ini mendapatkan gelar Dzunurain ya. Nah, kemudian kembali selanjutnya kisah tentang perang Tabuk ya. Sebenarnya sebelum perang Tabuk ini ada peristiwa di mana perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW ingin hendak umroh ke Mekah, namun pada waktu itu dihadang dan akhirnya Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk siapa yang bakal menjadi duta umat Islam untuk bernegosiasi kepada orang-orang Mekah. Dan akhirnya ada yang mengusulkan Umar bin Khattab mengusulkan diri biar saya saja, lalu Rasul mengatakan engkau tidak perlu karena tidak cocok gitu kan, karena ketika Umar bin Khattab maju nanti khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Rasulullah SAW melihat Utsman bin Affan yang cocok untuk bernegosiasi ke Mekah. Nah, akhirnya lama sekali Utsman bin Affan tidak ada kabar ya, karena zaman dulu belum ada media sosial, jadi tidak tahu kira-kira Utsman bin Affan ini sudah ditawan atau bagaimana kondisinya di Mekah, sehingga pada waktu itu terjadilah baiat Ridwan. Nah, baiat Ridwan itu Rasulullah itu pengen para sahabat yang hadir pada waktu itu menguatkan baiatnya, sehingga baiat Ridwan. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW membaiat para sahabat-sahabatnya, dan Rasulullah SAW karena tangannya yang satu itu diletakkan di atas tangannya yang satunya lagi, beliau mengatakan ini wakil dari Utsman bin Affan. Nah, ini tangannya Utsman bin Affan seperti itu. Lalu berbaiatlah baiat Ridwan pada waktu itu. Dan ternyata beberapa waktu kemudian Utsman bin Affan pun datang dari Mekah menyampaikan kabar bahwasanya orang Mekah ingin bernegosiasi, dan akhirnya muncullah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, seperti itu ya. Ini sebelum pada perang Tabuk. Nah, sekarang karena kisahnya di sini pada perang Tabuk. Nah, pada perang Tabuk ini terjadinya pada di saat lagi musim panen itu. Nah, lagi musim panen, kemudian tentu orang-orang pengen menunggu hasil panen tersebut ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW memerintahkan para muslim untuk berangkat ke Tabuk ya, untuk memerangi orang Romawi, banyak orang yang enggan untuk berangkat. Nah, bahkan di situ terjadi juga peristiwa di mana kesulitan dalam mengumpulkan benda-benda atau harta atau modal untuk berangkat perang gitu. Nah, sehingga pada itu sampai Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah sayembara kepada para muslim untuk silakan berinfak sekali berinfak. Maka Umar bin Khattab menginfakkan setengah dari hartanya, Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, seluruh hartanya ada 4.000 dirham, dan Utsman bin Affan luar biasa, beliau menginfakkan kalau kata Abdurrahman bin Samurah, bahwasanya Utsman bin Affan itu menyerahkan 1.000 dinar ya. Dinar ini lebih besar daripada dirham ya. 1.000 dinar dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan di riwayat yang lain si Ibnu Syihab Az-Zuhri mengatakan dalam perang Tabuk itu Utsman membantu pasukan dengan menginfakkan 940 ekor unta dan 40 ekor kuda, berarti 1.000 hewan tunggangan. Nah, luar biasa kan. Dan juga ada yang lain, Hudzaifah berkata bahwasanya Utsman bin Affan itu menginfakkan pada perang Tabuk itu 10.000 dinar. Ini sangat besar sekali di masa itu ya. Bahkan ada yang mengatakan ini dengan 700 ukiah emas. Nah, seperti itu infaknya Utsman bin Affan, sehingga Rasulullah SAW sampai menyebutkan bahwa tidak akan lagi yang membahayakan Utsman apa yang ia lakukan setelah hari ini. Nah, ini saking Rasulullah merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Tidak ada yang membahayakan Utsman apa yang telah ia lakukan pada hari ini. Dan ini menjadi penguat bahwa Utsman bin Affan ketika ada sahabat yang nanti akan memfitnah beliau, lalu beliau mengatakan, tidakkah pernah kalian mendengar bahwasanya Rasulullah mengatakan hadis ini gitu ya, seperti itu. Kemudian pada perang Tabuk itu kan peperangan itu tidak terjadi dengan begitu sengit ya.
bahkan hampir tidak jadi ya, disebut tidak jadi tapi jadi juga perangnya itu ya. Dan akhirnya otomatis para pasukan membawa barang-barang yang telah diinfakkan tadi kembali lagi ke di Madinah, dan Utsman bin Affan tidak mengambil kembali sumbangan-sumbangan yang telah beliau berikan tadi. Jadi memang sudah ikhlas betul gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada perang Tabuk, anggota para pasukan Muslim pulang dengan harta-harta yang masih ada gitu, dan Utsman bin Affan tidak mengambilnya. Nah, jadi memang beliau sangat ikhlas sekali dalam berinfak. Dan kemudian ada juga kisah di mana Utsman bin Affan menggali sumur rumah, atau ada juga riwayat yang mengatakan Utsman ini dia membelinya ya, bukan menggalinya ya. Nah, jadi beliau pada waktu itu Muslim kekurangan air bersih, lalu Utsman bin Affan membeli sumur yang dimiliki oleh seseorang dan nanti untuk keperluan umat Islam. Nah, seperti kisahnya mungkin kalian sudah tahu juga karena sudah cukup terkenal kisah dari Utsman bin Affan membeli sumur itu. Nah, Utsman bin Affan ini juga termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya, seperti ini ada kisah hadis tentang dimana ketika Rasulullah berada di atas bukit, lalu bukit itu bergetar, lalu disebutkanlah bahwasanya di atas hanya seorang nabi, siddiq dan syahid. Kalau syahid sudah jelas masuk ke surga ya. Kemudian juga ada hadis tentang dimana yang disebutkan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, atau hadis surga, Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, kemudian Sa'id bin Zaid itu di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Nah, itu juga hadis yang cukup populer ya. Intinya Utsman bin Affan ini sudah dijamin untuk mendapatkan surga ketika beliau nanti meninggal. Nah, Utsman bin Affan ini dia. Jadi pada suatu hari ya, dari Aisyah nih, ini istri Nabi, Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu sedang berbaring di rumahku. Nah, lalu beliau membiarkan kedua pahanya terbuka gitu ya, atau ada juga mengatakan kedua betisnya terbuka. Lalu Abu Bakar datang meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berbicara ya, memberi izin sementara beliau dalam keadaan demikian, lalu berbincang. Nah, jadi posisi Nabi Muhammad SAW masih nampak betisnya atau pahanya ya. Kemudian pergilah Abu Bakar Siddiq, Umar masuk minta izin, dan akhirnya Rasulullah memberikan izin, dan keadaan beliau masih tetap seperti itu. Nah, kemudian berbicara Umar pergi, dan pada waktu itu muncullah Utsman bin Affan minta izin, dan Rasulullah memperbaiki posisi duduknya yang awalnya cuma berbaring gitu, santai-santai, tapi ketika Utsman masuk posisinya berubah. Lalu Aisyah bertanya, Abu Bakar masuk, engkau tidak mengubah keadaanmu, engkau acuh saja. Kemudian Umar datang dan engkau pun demikian. Namun ketika Utsman datang, engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Kenapa seperti itu? Lalu Rasulullah mengatakan, apakah tidak pantas bagiku untuk malu kepada seorang laki-laki di mana para malaikat itu malu kepadanya? Nah, jadi ini termasuk yang cukup terkenal juga ya, yang berhubungan dengan Utsman bin Affan. Malaikat pun malu dengan Utsman bin Affan, seperti itu. Oke, kemudian nah ini contoh malu Utsman bin Affan juga nih ya. Jadi beliau di sini disebutkan bahwasanya saking malunya Utsman bin Affan itu, dia menyebutkan di sini Utsman bin Affan itu tidak pernah meletakkan tangan kanannya itu pada kemaluannya semenjak dia membaiat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu sifat malu. Jadi malu di sini bukan berarti minder ya, tapi malu untuk berbuat keburukan. Nah, itu yang disebut malu. Makanya malu itu sebagian dari iman ya, seperti itu. Oke, membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Nah, ini juga ada kisah bahwasanya disebutkan di sini, disebutkan bahwasanya Abdurrahman bin Utsman At-Taimi ya berkata bahwasanya, aku berkata malam ini aku harus mendapatkan tempat tersebut. Nah, maka aku pun bersegera ke sana. Nah, ketika aku sedang berdiri sholat, tiba-tiba seorang laki-laki meletakkan tangannya di pundakku. Aku melihat ternyata dia adalah Utsman bin Affan. Pada saat itu dia adalah khalifah. Maka aku minggir dari tempat berdiriku, lalu Utsman berdiri dan dia terus berdiri hingga dia menyelesaikan bacaan Al-Quran dalam satu rakaat dan tidak lebih. Nah, ini menceritakan tentang bahwasanya Utsman bin Affan itu dia sholat satu rakaat dan dia menyelesaikan dalam waktu yang lama sekali. Lalu ditanya ya, ketika aku selesai, aku bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, engkau mengerjakan sholat hanya satu rakaat loh. Lalu dia menjawab, iya benar, dia itu adalah sholat witirku. Nah, kemudian Sulaiman bin Yasir berkata, Utsman bin Affan berdiri setelah sholat Isya, lalu dia membaca Al-Quran seluruhnya dalam satu rakaat. Dia tidak sholat sebelum dan setelahnya. Nah, ini menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan itu pernah melaksanakan sholat, atau tidak tahu ini apakah sering atau pernah ya. Nah, tapi jelas di sini disebutkan ya, Utsman bin Affan itu kalau dia sholat witir satu rakaat itu dia menyelesaikan
30 juz. Wah, luar biasa ya. Berarti ini memang udah kadar iman yang sangat tinggi sekali. Nah, selanjutnya juga kita lihat mana lagi ya, kisah-kisah yang ini ketika beliau menjadi seorang khalifah ya. Nah, di sini kalau kalian belum tahu, Utsman ini dipilih atas berdasarkan majelis syuro yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab menjelang kematiannya ya. Jadi ada 6 majelis syuro. Jadi ketika Umar bin Khattab meninggal, maka Umar bin Khattab memilih 6 orang anggota majelis syuro untuk musyawarahkan siapa yang berhak memimpin umat Islam setelah Umar bin Khattab wafat. Dan anggota majelis syuro itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ya, ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf ya. Ada juga salah seorang anggota majelis syuro, yaitu ada anak Umar bin Khattab, tapi beliau tidak punya hak suara tapi punya hak bicara, yaitu Abdullah bin Umar ya, seperti itu. Nah, majelis syuro tersebut bermusyawarah dan memutuskan Utsman bin Affan yang meneruskan kekhalifahan. Nah, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan banyak yang beliau lakukan, dan beliau itu menjabat selama 12 tahun. Ada yang baginya 6 tahun di awal itu masa keemasannya, dan 6 tahun di akhir itu masa-masa sulit Utsman bin Affan. Dan di masa Utsman bin Affan dia membuka Armenia dan Kaukas. Nah, Utsman mendukung juga dan muslimin menjadikan mereka membuka Khurasan, Karman, Sijistan, Kubrus, dan banyak lagi wilayah di Afrika. Bahkan Utsman bin Affan ini di masa beliau lah angkatan laut pertama itu muncul. Nah, seperti itu. Jadi itulah jasa-jasa khalifah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Tapi saya tidak akan lebih jauh karena itu ada pembahasan sendiri ya, lama. Tapi saya hanya bikin gambaran besar yang ada di buku ini. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, di masa Utsman bin Affan ini Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu mushaf. Nah, jadi karena perluasan daerah Islam itu sangat luas sekali, dan ternyata terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran, qiraatnya berbeda-beda gitu kan. Maka itu ya, disampaikan kepada Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan memutuskan untuk menarik semua mushaf yang ada dan dibuat mushaf yang menjadi patokan seluruh mushaf yang ada di negeri-negeri Islam. Dan itu diambillah dari di Hafsah ya, Hafsah anaknya Umar bin Khattab, diambil mushafnya untuk ditulis ulang dan akhirnya disebarkan kepada seluruh negara-negara yang di sana yang menguasai Islam. Dan Al-Quran yang ada yang beda-beda bentuk qiraatnya itu semuanya dibakar oleh Utsman bin Affan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan Al-Quran, karena ketika salah maka tentu nanti maknanya juga bakal berbeda ya. Nah, itulah yang dialami oleh masa Utsman bin Affan. Kemudian apa lagi ya, ini juga tentang keadilannya, mungkin saya tidak mesti membaca. Kita lihat ini, Utsman bin Affan dikenal adil. Oke. Ini tuduhan-tuduhannya ya. Jadi orang-orang kadang menuduh Utsman bin Affan dia tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Nah, itu kan juga mengatakan di sini Utsman bin Affan mengangkat kerabatnya sebagai pejabat ya, karena Utsman bin Affan disebut nepotisme gitu kan. Kemudian juga ada yang mengatakan Abu Dzar dia telah mengusir Abu Dzar, padahal ini penjelasannya ada, mungkin saya tidak jelaskan ya, karena saya cuman bahas sedikit-sedikit saja. Dan selanjutnya yaitu tentang bagaimana masa-masa akhir dari Utsman bin Affan ini. Di Utsman bin Affan ini perlu kalian tahu, dia meninggalnya bukan karena sakit, tapi memang dibunuh oleh para pemberontak. Yang para pemberontak ini sebenarnya ya terkena fitnah. Nah, seperti itu kisahnya. Mungkin saya tidak jelaskan detail, tapi di sini saya cuma kasih gambaran sedikitnya saja. Jadi di masa Utsman bin Affan itu ada beberapa pemberontak, dan pada waktu itu awalnya mereka ingin minta pertanggungjawaban atas suatu perkara. Mereka datang dari daerah Mesir,
lalu bergerak menuju Madinah untuk menyampaikan protes kepada Utsman bin Affan. Dan pada awalnya memang sudah terjadi kesepakatan ya, mereka damai, mereka menerimanya. Namun dalam perjalanan pulang mereka menemui seseorang yang ternyata membawa surat berstempel Khalifah Utsman bin Affan untuk membunuh para utusan tersebut yang akan kembali ke Mesir. Dan akhirnya mereka menjadi termakan fitnah, padahal itu adalah bohong. Dan akhirnya mereka balik lagi ke Madinah, mereka mengepung Utsman bin Affan selama 40 hari. Dan Utsman bin Affan melarang para sahabat untuk menyerang mereka, karena menurut Utsman bin Affan darah kaum muslimin itu memiliki harga yang mahal, jadi jangan sampai ada pertumpahan darah. Meskipun pada waktu itu para sahabat setuju untuk siap memerangi mereka, tapi Utsman bin Affan melarang itu. Biarlah dia mati, ya penting jangan umat Islam yang meninggal. Nah, begitu besarnya jasa Utsman bin Affan menyelamatkan umat ini. Dan nanti akhirnya ada seorang yang masuk ke rumah Utsman bin Affan, yang pada waktu itu beliau sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Dan pada sebelumnya Utsman bin Affan itu sudah bermimpi, bahwasanya dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Di mimpi beliau itu disebutkan, wahai Utsman, berbukalah bersamaku. Beliau bertemu Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan itu, wahai Utsman, berbukalah bersamaku. Ini isyarat bahwasanya Utsman bin Affan pada hari itu, hari Senin, dia akan meninggal. Dan akhirnya ya sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Utsman bin Affan dibunuh oleh seseorang yang masuk ke rumah beliau. Pada waktu itu beliau sedang membaca Al-Quran, beliau ditusuk dan akhirnya beliau meninggal dunia pada waktu itu. Nah, begitulah cerita tentang Utsman bin Affan ini, kisah tentang Utsman bin Affan ini. Dan setelah Utsman bin Affan ini meninggal, maka muncul fitnah-fitnah yang lain. Gitu. Nah, bagaimana kisahnya? Tentu nanti yang melanjutkan kepemimpinannya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, disinilah terjadi fitnah yang besar, semakin terbakar, akhirnya kacau balau. Bagaimana kisahnya kita akan lihat pada video selanjutnya.